Nurdin. Ya. Oke. Nurdin, sorry nih, kita panggil dulu nih sekarang nih. Ya, aktivitasnya kemarin ngapain? Kelas 3. Kemarin ujian praktek, Pak. Ujian praktek ya? Ya. Ujian praktek. Sekarang kelas 3 kan ya? Ya. Iya, pasti kalau kelas 3 ujian praktek sih sibuknya. Ujian praktek apa kemarin kalau boleh tahu nih? Pas kemarin ujian praktek mata pelajaran PJOK. PJOK, Pagi Nanjar. Iya. Oke. Ngapain Pagi Nanjar? Renang. Renang, Pak. Ya. Oke, bagi yang nonton, saya panggil Nurdin, masih siswa kita juga SMK Itenas ya. Nurdin ini masih di kelas 3 ya, masih di kelas 3. Kita panggil untuk di hari Senin karena dia punya keistimewaan ya. Jadi di SMK Itenas itu udah dibilang dari kemarin-kemarin di video kita sebelumnya itu memang paket komplit. Kenapa? Di kita seninya juga hidup. Ya, buktinya sekarang Nurdin. Ya kan? Saya dengar kabar, bukan dengar kabar lagi Bang, fakta sih dari Pagi Nanjar sendiri ya. Laporan ke saya kemarin. Katanya, Pak Rama, tahu nggak ente? Di SMK Itenas itu kita punya dalang junior katanya. Wah, maksudnya gimana nih, Pak? Kata saya, apakah dalangnya itu masih anak-anak atau gimana? Enggak, anak SMK Itenas, Nurdin khususnya, dia bisa memainkan wayang atau golek ya. Iya. Bener? Bener, Pak, insya Allah. Oke, kalau misalkan saya boleh nanya nih ya, dari kapan sih bisa kayak gitu? SD, Pak. Dari SD? Iya, tadinya suka gitu, suka nonton wayang. Iya, jadi suka gitu. Dari suka nonton wayang, terus jadi sekarang jadi sering main wayang, belajar gitu, Pak. Oh, jadi sering main belajar wayang dari SD. Iya. Kalau misalkan wayangnya sendiri beli apa bikin atau gimana? Beli, Pak. Pertamanya mah beli. Iya. Pertama kali beli wayang apa? Golek apa? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Iya. Oke. Sampai sekarang masih ada nggak wayangnya? Ada, Pak. Di rumah? Iya. Oh iya. Cuman ini yang dibawa si Cepot. Cepot, coba boleh diliatin nggak? Oke. Nah, ini wayangnya nih. Cepot nih. Dari asli Sunda ya? Oh, Cepot ya? Asli Sunda. Asli Sunda ya dia. Karakternya ya kayak gini, nggak aneh lah untuk yang nonton, untuk Cepot seperti apa. Ini khas Sunda yang harus wajib kita pertahankan. Dan saudara Nurdin sendiri ya, siswa kita ya, kebanggaan buat saya sendiri dan guru-guru yang lain ya, ternyata terbukti dia nggak melupakan seni ya, muda nggak melupakan seni ya. Nurdin, coba Din ya, Bapak pengen nanya dulu nih sebelum kita memainkan wayang nih ya, sok. Ya. Ini kayaknya udah lama banget nih wayang nih, golek ini. Udah lama, Pak. Masih inget nggak belinya kapan? Ini mah bukan beli. Terus? Ada yang ngasih. Sejarahnya ada yang ngasih nih. Ada yang ngasih, Pak. Ya gimana sejarahnya? Ada yang ngasih gimana? Kepalanya udah rusak. Tadinya. Iya. Terus saya nemu kepala wayang ini, Cepot. Oh, tadinya udah nggak ada kepalanya, apa gimana? Ada mah, ada cuma rusak, udah gak kepake. Oh iya. Cuma kakek saya nemu kepala Cepot. Dikasihin terus diterapin ke badannya, Pak, gitu. Dipasangin ke badannya ya. Bisa pas banget momennya ya, kepalanya hilang kebetulan ya. Ya tapi ya keren sih menurut saya ya. Keren banget. Coba dari belakangnya coba pengen lihat ke kamera coba. Oh iya. Ini juga baru dicat lagi, Pak. Oh, berarti ini berarti ini udah lama dong. Udah lama, Pak, waktu dari kecil, belum sekolah. Dari kecil ini? Iya, Pak. Sampai sekarang? Iya, masih ada. Tadinya nggak kayak gini tadinya nggak? Hah? Tadinya nggak bagus kayak gini tadinya? Enggak. Jelek ya? Jelek, udah kusam, catnya dicat lagi gitu. Saking sayangnya sama golek. Iya. Soalnya kalau beli lagi mahal, Pak. Iya sih ya. Iya. Apalagi sekarang udah menurut saya langka sekali, bahkan jarang sekali. Mungkin nggak ada ya, 1 berbanding berapa anak seumuran nanti. Sekarang berapa tahun sih kamu? 17 tahun. Anak seumuran 17 tahun di daerah kita Kecamatan Pedes masih menggandrungi atau masih respect sama seni. Ya kan? Nanti selain ngewayang, selain bisa golek seperti ini di seni Sunda sendiri, apalagi kira-kira?
Belum sih Pak, cuma wayang doang. Baru wayang Wayang doang. juga belum pernah belajar sama ke orangnya gitu Pak, sama ke dalangnya gitu. Oh iya, belum sama ahlinya gitu ya. Iya, Pak. Baru otodidak gitu ya. Iya, Ya betul. tapi juga itu udah menurut Bapak udah bagus sih. Kamu udah peduli sama seni ya. Soalnya ya memang harus seperti itu, wajib dipertahankan ya. Bapak boleh nggak dengar suara dari cepotnya sendiri? Boleh. Oke. Sok, jadi gini. Bapak pengennya gini. Gimana? Nurdin promosikan SMK ITENAS. Jadi anak dan SMP dan MTS ya, Ya. adik-adik kita yang di luar sana promosikan apa ya? Keunggulan SMK ITENAS aja seperti apa? Dipromosikan. Melewati atau lewat si cepot ini. Pakai bahasa Sunda boleh? Sunda, ya emang harus bahasa Sunda. Silakan. Kepada kasadayana adik-adik kelas di SMP tenepi MTS anu bade daftar ka SMK ITENAS dina tahun ieu mangga geura daftar ka SMK ITENAS anu hoyong ngalanjutkeun sakola di SMK. Mangga kasadayana ti lulusan SMP MTS khususna ka warga Cilebar. Oke kasadayana sabudereun ieu pedes anu bade hoyong daftar ka SMK ITENAS dina tahun ieu dibuka pendaftaranana kasadayana we ya. Keren. Coba Bapak pengen megang, boleh nggak? Pengen megang? Boleh, Pak. Ini nggak gampang loh pegang kayak ginian, ben ngomong juga ya, Pak. sambil gerakin juga, iya kan nggak gampang loh ini. Oke, boleh ditaruh lagi dulu. Sok, Pak. Sok, jangan sampai jatuh, itu kenangan ente. Oke, ente asli Cilebar. Asli Cilebar, Pak. Kamu lahir di Cilebar, bener-bener Cilebar. Cilebar. Ternyata di SMK ITENAS yang dari Cilebar banyak potensi ya. Kemarin di hari apa ya? Lupa saya tuh. Baru kemarin sih. Saya ngundang Reskiana. Kenal nggak Reskiana? Oh, anak Cilebar juga dia. Orang Cilebar, Pak. Iya, Reskiana Mahendra. Oh iya, tahu. Ya dia juga kan kemarin pas sekolah di sini di SMK ITENAS banyak nyumbang trofi. Maksudnya dia banyak potensinya sama kayak Nurdin. Dia banyak potensinya gitu. Kalau orang tua sendiri dukung nggak? Alhamdulillah dukung, Pak. Dukung. Iya. Punya kakak di rumah? Punya. Sama main golek juga? Enggak, saya doang, Pak. Oh, jadi di lingkungan keluarga kamu itu hanya kamu doang yang main Iya. golek kayak gini? Enggak ada turunan, Pak. Gak ada turunan? Enggak ada, Pak. Oh gitu. Berarti bener-bener lihat dari SD ngelihat wayang golek langsung suka. Langsung, Pak. Dari kecil, malahan belum sekolah juga udah suka. Belum sekolah juga udah suka ya. Iya. Berarti bukan dari SD kalau kayak Ya, gitu iya dong. sih. Cuma kalau dari SD mah mulai belajar gitu, Pak. Mulai belajar dikit-dikit. Iya. Ya kan wayang. Di rumah selain cepot ada lagi nggak? Banyak, Pak, wayang mah, Pak. Banyak. Kan Cepot ini punya keluarga gitu, Pak. Ada bapaknya namanya Semar. Berarti kamu tahu sejarahnya. Sedikit-sedikit mah Nggak tahu. apa-apa ceritain aja. Dia punya bapak Dia punya bapak namanya Semar. Semar. Ya, Terus punya adik 2. Cici Cepot ini. Iya. Siapa tuh adiknya? Yang satu namanya Dawala. Dawala. Iya. Terus satu lagi? Yang ke satunya lagi, yang ketiga Gareng. Iya. Yang ketiganya Gareng. Iya, itu Oh, adiknya. iya, adiknya si Cepot ini. Iya. Baru tahu saya sejarahnya. Iya, iya. Disebutnya itu punakawan, Pak. Kalau di pewayangan, no, Pak, Cepot sama keluarganya itu. Oh, gitu. Si Cepot ini ya. Terus bisa tahu nggak sejarahnya kenapa harus merah kayak gini Cepot? Tahu nggak sejarahnya kira-kira? Kenapa harus merah kayak gini warnanya? Apakah ada sejarahnya atau gimana? Apa emang dari sananya udah merah? Dari sananya memang udah merah, Pak. Udah merah ya? Ya mungkin menurut saya mah gini, Pak. Gimana? Karena Cepot merah itu melambangkan keberanian, Pak. Boleh. Keberanian. Iya sih, logik juga sih. Dan Ya. Cepot juga melambangkan masyarakat, Pak. Iya. Tokoh rakyat kecil gitu, Iya, Pak. sederhana tampilannya ya. Iya. Pakainya pakai sarung, iya. Jadi melambangkan ya memang sederhana sih merakyat gitu ya. Terus selain Cepot terus apalagi tadi? Ada Semar, Pak. Semar punya bapaknya. juga? Punya Semar. Kalau Semar warna apa dia? Badannya warna hitam, Pak. Gemuk dia orangnya. Oh iya, lebih gemuk lagi ya. Mukanya putih.
Iya. Oh iya, Iya, suka yang ada itu. di ini sih, suka ada di tugu-tugu di Jawa Nah, Tengah iya. juga banyak. Tuh ya. yang ada di samudra itu Pak, ada kan patung cepot gitu. Samudra Baru. Iya. Oh iya, Ada iya, patung cepot, ada patung semar. Pas ya. masuk Iya, nah itu tuh. gerbang Di selamat gerbang datang itu ya. iya, ada Di Cepot emang udah khas Sunda sih. khas Sunda Iya. banget Pak. Selain Cepot, Semar apa lagi di rumah? Ada Pandawa Pak. Sejarahnya tahu nggak Pandawa? Pandawa 5 itu 5 bersaudara Lima Pak. bersaudara ya. Iya. Pernah ada filmnya dulu ya. Ada Iya. di seri Mahabharata. Mahabharata. Keren, hafal. Sampai hafal sejarahnya segala, keren nih. Wah, ini anak-anak muda yang kayak gini yang harus dipertahankan dan harus dicontoh juga sih bagi siswa yang lain ya. Jadi hafal, tahu sejarahnya, jadi nggak melupakan sejarah. Tapi di sisi apa namanya golek kayak gini ya, aktivitas kamu di rumah ngapain selain golek kayak gini? Ya paling bantuin orang tua Pak. Bantuin orang tua juga. Iya, karena orang tua punya perahu gitu Pak, nelayan Pak. Oh Iya. iya, orang tua kamu punya perahu. Iya. Jadi kamu bantuin orang tua di rumah. Sering ini Pak ngejual hasil ke lautnya gitu Pak. Hasil Jual. dari orang tua nelayan itu ya ikan, kamu jual-jualin juga. Keren, gila keren banget. Terus kalau misalkan orang tua itu di laut itu berapa hari atau berapa jam atau selama berapa waktunya gitu loh? Yang ke lautnya sih bukan orang tua Pak, tapi kakak ipar saya. Kakak ipar yang ke lautnya itu. Tapi kamu di sana sering-sering bantuin. Tapi pernah nggak ke sana ke lautnya juga? Belum pernah ke lautnya mah, belum. Paling bantu jual ikan yang Iya udah. itu doang sih, jual ikan gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, keren sih, masih mau bantuin orang tua. Itu setiap hari apa gimana? Bantuin orang tua? Ya kadang setiap hari Pak. Oh. Pulang sekolah nih, misalkan jam Boleh 12. taruh dulu nggak Oh ini? iya Pak. Kasihan dia berdiri terus dia botnya. Cangkel gitu Pak. Cangkel ya kalau bahasa Sundanya ya. Iya. Gimana? Pulang sekolah Pak, misalkan jam 12 nih. Iya di kita kan soalnya kan jam kalau kamu kan kelas 3 ya. Iya Pak. Jam 12 kan pulang nih. Pulang. Berarti jam 12 pulang ke rumah makan gitu kan, buat ciur terus bantuin orang tua. Nah iya. Oh iya. Nah terus perahu yang baru pulang ke laut gitu Pak. Iya. Nyuruh menjual gitu, menjual jadi- hasil ke laut. Jadi orang tua udah ngambil ikan di laut gitu ya. Langsung kamu jualin di sana. Jual gitu Pak. Ntar dulu apa mau? Kamu bisa golek kayak gini, ya kan? Kalau misalkan suatu saat nanti, misalkan udah lulus sekolah nih ya, ada yang nawarin kamu, misalkan dari jauh, dari luar Karawang ya, dari Bandung deh, misalkan, mau nggak nih? Ayo kita kerja bareng buat ikut apa ya perwayangan. Kira-kira mau nggak? Saya mau Pak, kalau gitu mah Pak. Mau? Serius mau? Karena ada ini Pak, jalan untuk saya bisa jadi dalang. Terus ada yang ngajarnya gitu Pak di sananya. Ntar dulu, kamu lulus SMK, misalkan lulus SMK nih ya, lulus Iya. SMK dari Tenas, kerja misalkan jadi dalang, Iya. nggak jadi masalah? Enggak Pak, karena itu sudah jadi keinginan saya dari dulu Pak. Pengen banget jadi. Pengen jadi dalang. Yang kamu kenal dalang di Indonesia siapa? Banyak Pak. Satu, menurut kamu apa ya? Dalang itu inspirasi banget buat kamu. Siapa? Iya. Kira-kira siapa? Satu aja. Almarhum Abah Haji Asep Sunandar Sunaria, Bandung. Bandung, Giri Harja. Oh iya, sampai lengkap banget sebutin namanya. Karena dia dalang legend Pak, legend. Gitu. Sampai sekarang udah masih ingat mukanya seperti apa? Ya masih beliau? inget Pak, karena sering nonton di YouTube Pak, gitu di YouTube. Oh di YouTube sering Ya. lihat ya, ada channel yang bekas almarhum semasa hidupnya Ya. ya, jadi dalang. Tahu nggak sekarang yang nerusinnya siapa almarhum? Tahu Pak. Siapa? Itu anaknya yang pertama Bapak Haji Dadan Sunandar Sunaria. Serius kamu apa? Apal Pak, karena kan sering nonton Pak di YouTube gitu. Oh iya, itu yang nerusin sekarang? Iya. Masih ada? Anak-anaknya Pak. Selain beliau masih ada lagi yang nerusin? Ada lagi. Siapa lagi? Bapak Dalang Yoga Suara Sunandar Sunaria. Bandung juga. Bandung juga sama. Sekarang masih aktif juga ngedalang? Masih aktif Pak. Luar biasa. Masih ada lagi nggak selain itu? Ya banyak sih Pak kalau disebutin. Enggak, dari anak-anak yang Oh. almarhum. Bapak Dalang Batara Sena. Bandung juga sama? Bandung juga. Gila, apal. Luar biasa. Oke, selain dari itu kan Jawa Barat ya. Ya. Dari Jawa Tengahnya ada yang apal nggak?
Yang paling terkenal mah yang saya kenal di Jawa Tengah itu sama juga sudah almarhum. Oh, udah meninggal juga. Ki Mantep. Siapa namanya? Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono. Dalang wayang kulit itu, Pak. Oh, itu mah dayang wayang kulit ya. Beda Iya. sama ini, beda jauh ya. Beda. Kalau wayang kulit dia agak tipis kan ya Tipis biasanya itu kan mah, iya, Pak. iya. Tapi walau bagaimanapun itu warisan kita dong. Warisan, Kita yang harus kita jaga. Kamu pun sebagai aset loh sebetulnya. Di SMK Itenas. Ya kan, karena setahu Bapak dari angkatan pertama mungkin ya sampai angkatan sekarang hanya kamu doang yang bisa mempertahankan seni seperti ini ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai dilupakan ya, nyampe kamu udah punya anak pun nanti kamu ajarkan ke anak kamu. Mau nurusin bakat, Pak. Maksudnya gimana? Nurunin bakat saya gitu Ke anak kamu. Boleh. Nggak jadi masalah. Biar iya. lanjut terus, Pak. Biar lanjut regenerasi kan. Biar nggak lestari. biar regenerasi ke sananya. Ya makanya ini dari kecil loh. Kamu kecil kan ini kan ya? Iya. Sampai sekarang loh. Kalau misalkan ya kata bapak kamu misalkan ya. Itu yang kayak gitu udah jelek, buang aja. Mau dibuang nggak kira-kira? Ya enggak. Berusaha untuk ngebenerin, Pak, ngebenerin sendiri. Kenapa sih saking nggak mau dibuangnya? Kenapa wayang ini? Kenapa golek ini? Kenapa nggak mau dibuang? Selagi masih bisa dibenerin mah jangan, Pak. Selain itu ada nggak? Karena saya butuh gitu, Pak, butuh wayang gitu, Pak. Butuh golek ini. Iya. Tapi ada sejarahnya ini. Ada, Pak. Banyak sejarahnya. Banyak, Pak. Nah, mungkin itu yang nggak bisa kamu buang. Orang lain mah wayang ya memang bagus, tapi saya mah wayang 1 juta kenangan kan gitu. Oh, okay. Dibanding yang lain 1 juta sebulan, Pak. Cicilannya gitu. 1 juta kenangan. Iya, serius? Pak. Gila 1 juta kenangan nih. Waktu SMP ini dibawa, Pak. Di sekolah SMP. Kamu alumni SMP mana? Cilebar 1, Pak. SMP Cilebar 1. Iya. Oke. Mudah-mudahan dari SMP Cilebar 1 juga banyak yang kesini ya ke SMK Itenas karena ini udah jadi ikon loh buat kita, ya kan? Ini di SMP dibawa kenapa? Alasannya kenapa? Kan di sekolah nggak boleh bawa golek kayak gini. Waktu itu disuruh pentas, Pak. Waktu MPLS. Oh iya, MPLS di sekolah. Di sekolahnya suruh dibawa sama guru seninya sama sendiri. kakak-kakak OSIS. Ya sama guru juga. Sama guru juga suruh tampil di sana. Suruh tampil di tengah lapangan itu, Pak. Banyak orang-orang yang nonton. Banyak yang nonton di sana? Iya, Pak. Ngerasa malu atau tegang nggak? Ya pertamanya mah enggak, Pak. Cuma pas udah di tengah lapangan gitu, tiba-tiba gemeter gitu, Pak, gimana gitu. Mungkin baru pertama. Iya, betul. Oh, iya. Terus di sana nampilin ini doang? Ini sama adenya tadi yang Dawala namanya. Berarti kamu megang dua golek bersama. Dua wayang. Bisa digerakin itu dua-duanya? Ya kalau pegang wayang mah. Coba. Jadi semua dalang itu, Pak, kalau udah pegang wayang. Iya. Yang nonton itu udah gak ngeliat ini tuh boneka kayu. Terus? Tapi melihat kehidupan. Karena wayang itu menggambarkan kehidupan manusia di dunia gitu, Pak. Saya setuju. Walaupun saya belum mendalami ya, tapi dari kalimat kamu itu kayaknya dalam banget tuh. Tapi ngegerakin dua wayang aja tuh gimana sih? Misalkan satu ini megang nih, satu lagi kan megang tuh. Terus suaranya berbeda-beda dong? Beda. Kalau suara Cepot gimana coba? Suara Cepot. Iya. Perkenalkan, nama saya Cepot. Saya dari Cilebar. Oke, stop. Yang kakaknya yang tadi. Yang adenya. Yang adenya yang tadi, iya Dawala. Misalkan. Perkenalkan, nama saya Dawala. Saya juga dari Cilebar. Saya adiknya Cepot gitu. Kalau misalkan Semar. Iya. Kalau Semar itu punya kata-kata yang khas. Oh. Ambuing gitu, Pak. Kata-kata Semar yang khas itu. Berarti nggak sembarangan orang harus mengucap ya? Oh iya. Semar itu ya. Selain Cepot sama adiknya tadi, siapa lagi? Paling yang salah mendalami itu belajar suara wayang yang berat-berat gitu, Pak. Kayak contohnya? Suara Gatot Kaca gitu, Pak. Udah bisa sekarang, udah bisa. Ya sedikit-dikit bisa, Pak, gitu. Kenapa nggak ngomong biasa aja sih? Nggak harus ngikutin, kenapa sih? Emang ada ciri khasnya suaranya? Sudah dari sananya, Pak. Walaupun setiap dalang belum pernah ketemu Gatot Kaca. Iya. Tapi semuanya sudah sepakat suara Gatot Kaca gede, paling gede. Gila. Dalam serius nih. Jadi memang harus percis banget seperti itu ya. Pak. Kalau misalkan saya kan awam nih ya. Kalau saya kan anggap ya biasa aja sih. Tapi kalau misalkan kamu kan udah mendalami, terus yang nontonnya juga kan udah mendalami mungkin. Berarti
yang nonton juga bisa nilai dong. Bisa, karena juri yang sesungguhnya itu penonton, Pak. Iya, itu saya Yang setuju. menilai. Iya, benar. Iya, berarti iya sih. Berarti harus mendalami dari suaranya juga, karakternya juga. Karakter, Pak. Iya, Harus iya. bisa menjiwai gitu, Pak. Iya. Sedangkan wayang kan banyak. Betul. Kalau Gatot Kaca kan dia karakternya kayak apa ya? Tegas, Pak, ya. berwibawa. Berwibawa dia kan kalau untuk Gatot Kaca. Oke, selain Gatot Kaca apalagi suaranya yang kira-kira Yang ini? besar itu Iya. bapaknya Gatot Kaca, Siapa tuh? Bima. Itu juga mungkin lebih ini lagi ya. Itu mah wayangnya juga gede, Pak. Kalau saya ngangkat juga berat, Pak. Tapi pernah angkat? Pernah. Punya di rumah apa punya siapa? Kalau di rumah saya punya cuma ukurannya yang sedang gitu, nggak gede-gede. Emang aslinya segede gimana Bima itu? Bima itu yang ukuran pentas yang sering pakai sama dalang itu, Iya. ya kira-kira seginilah, Pak, gitu, Pak. Tinggi, Pak. Tinggi, Iya, gede. lebar gitu. juga dia. Lebar. Terus cara mainnya gimana Ya, segede cara gitu? mainan namanya. Yang pertama harus kuat dulu ngangkatnya. Apalagi kalau sudah perang gitu, Pak. Bima perang Nah, sama saya yang lain. saya pernah biasanya kan di TPRI suka ada ya. Iya. Bener kan? Bener. TPRI kan suka ada tuh yang kayak gini kan. Kalau lagi perang gitu kan sambil ngomong juga. Sambil ngomong. Iya kan, sambil Malah gerak juga. ada ya yang kan? sambil menyanyi, Pak. Tuh kan, sambil nyanyi juga. Iya kan? Saya dengar kabar juga kayak gini, Dik, nih. Kalau misalkan mau ngadain pentas golek kayak gini Iya. atau wayang ya, kita harus merogoh gocek sampai ratusan juta, bener nggak? Bener. Bener, itu bener. Tapi nggak semua, Pak. Nggak Nggak semua. semua dalang harganya tinggi banget gitu, Pak. Iya. Mungkin sebagian, mungkin yang tinggi yang dia udah Sudah kesohor udah gitu. kesohor yang mungkin disebutnya ya. maestro seperti Iya. itu almarhum Abah Asep gitu, Pak. Iya, itu mah udah melalang buana ya, udah tahu semua. Kalau misalkan ya, yang apa ya, yang budget standar lah, berapa standarnya kalau untuk mengadakan golek seperti ini? Ada yang 10, Pak. Itu yang standar banget. Iya, 10 jutaan gitu. Kalau misalkan pengen paket lengkap berapa kira-kira? Paling 15, Pak. 15 juta itu. 15. Karena kan kalau dalang mah dia membawa rombongan, Pak. Iya, betul. Iya, pasti bawa Pasti. rombongan. Kan sama alat musiknya juga dia kan Alat udah satu musik, paket. sound system, Pak. Iya. Lighting yang di Iya, atas, iya. terus lain-lainnya supir gitu, Pak. Oh iya, mungkin udah satu paket ya. Satu paket. Iya. Biasanya dia main durasinya dari pagi sampai tengah malam kan? Dimulai dari malam jam 9-an. Oh, jam 9. enggak dari pagi enggak? Enggak. Oh, Waktunya malam. gitu. Kalau misalkan nonton nih, menurut kamu ya, nonton golek atau wayang itu paling enak dinikmatinya malam apa siang atau pagi? Ya malam sih, Pak. Karena pas waktunya luang gitu, Pak. Luang kan malam Iya. makan. Iya benar Jadi sih. malam. Di saat orang-orang udah selesai kerjaan Iya, mungkin ya. istirahat gitu. Iya, emang lebih enaknya malam sih ya. Iya. Keren udah tahu sejarahnya semua nih. Terus selanjutnya nih, yang sering kamu tonton, mau di YouTube, mau di IG atau di Facebook manapun, yang sering kamu tonton itu ceritanya siapa di pergolekan atau perwayangan? Saya paling suka cerita yang tentang Bratayuda, perang Bratayuda, Perang Bratayuda. Kamu tahu sejarahnya itu? Pandawa dan Kurawa. Ya itu pernah ada di Di televisi TV, dulu kan iya. ya, di televisi swasta dulu. Sampai sekarang kamu suka itu ceritanya? Suka, Pak, karena seru gitu, Pak, perang gitu, ini itu. Iya. Terus yang momen yang paling kamu suka dari cerita tersebut pas cerita apa? Cerita apanya? Cerita pas apa ya? Orang yang paling jahat dia gugur, Pak. Orang yang paling jahat dia yang paling gugur. kejam dia gugur. Siapa tuh yang paling jahatnya? Duryudana, Pak. Duryudana itu orang jahat di Orang cerita jahat, itu. Cerita itu. Dia dibunuh. Dibunuh sama Bima tadi. Bapaknya si Gatot Kaca. Oh iya. Tapi saya lihat di India pun ada. Ada, memang wayang itu asalnya dari India, Pak. Ntar dulu nih, India apa Indonesia? Cerita Mahabharata gitu, Pak. Iya. Asalnya dari India. Cuma katanya dulu nih, Kabar ya. ya Nah, kabar para wali ini mau nyebarin agama ke Indonesia ini susah gitu, Pak, katanya. oh Kabarnya iya, dulu. Ntar dulu ini namanya kabar, netizen boleh nanti komentarnya mau positif silahkan, tapi yang negatif tolong jangan terlalu pedes Iya. ya. Soalnya kan kita masih belajar, bener Masih nggak? belajar, Masih iya, belajar betul. kan? Belum- Lanjut. Jadi ceritanya itu diambil sama para wali dulu ke sini. Iya. Cuma ceritanya ada yang diganti, Pak. Oh iya. Ada yang diganti sedikit-sedikit Iya, gitu. iya, ada yang diganti ya di sana. Caranya menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa Iya, gitu, iya, Pak. iya. Ntar dulu ini
ini ngomong-ngomong ada sangkut pautnya sama yang kemarin lagi trending nih. Apa nih? Yang kamu tahu nggak Yang mengharamkan itu. Dari luar itu. Bingung ngomongnya kita ya. Ngomongnya kita bingung ya. Mau ngomong takut kita terlalu ada kritik gitu. Nah, ya kan. Gitu. Tapi kamu pernah dengar itu? Pernah dengar? Wah, di beranda HP saya banyak, Pak. Oh iya sama. Di FB, di IG, apalagi di YouTube. Di YouTube. Banyak banget di beranda saya, ya kan. Nih saya nggak menyebutkan nama ya. Saya nggak menyebutkan nama, tapi ceritanya kayak gini. Jadi beliau ini katanya itu dibilang melarang apa mengharamkan sih kemarin itu pembicaraannya? Ya kebanyakan yang bilang mengharamkan. Mengharamkan ya, itu netizen tuh nggak tahu apakah videonya dipotong. Kita kan nggak tahu kan ya. Namanya netizen kadang-kadang kan video udah full tiba-tiba dipotong yang kira-kira bisa membentrokan manusia kan. Nggak tahu kesananya. Nggak tahu kesananya juga kan. Tapi ya banyak di beranda saya itu kayak gitu. Jadi beliau itu mengharamkan yang namanya wayang atau golek ya. Nggak apa sih namanya? Nggak diperbolehkan. Makanya banyak sekali pro dan kontra di situ. Kalau misalkan menurut kamu sendiri ya, kita di luar pembicaraan yang tadi ya. Yang tadi lagi trending topik ya, yang lagi viral sekarang. Kalau menurut kamu sendiri masih dalam batas wajar nggak di agama kita memainkan seperti ini? Karena ini bukan termasuk ini Pak, benda-benda yang disebutkan memang mengharamkan gitu Pak. Karena ini tradisi budaya Pak. Dari dulu kan ya? Dari dulu iya. Yang memang harus dilestarikan. Iya. Kita kan nggak nyembah kan ya? Enggak, yang haram itu wayang disembah. Nah itu haram Pak. Iya. Apalagi wayang dimakan. Nah itu haram namanya. Kalau wayang dilestarikan kan itu baik Pak. Gila wayang dimakan. Iya bener sih bener ya. Memang baru kali ini kan ya ada berita seperti itu. Biasanya ya setiap tahun juga nggak ada sih namanya ini. Ya kembali lagi ke diri masing-masing sih, persepsi orang masing-masing, ya kan. Terus selanjutnya saya juga pernah lihat, nggak tahu kamu ya, pernah lihat di YouTube atau di Facebook suka ada slide video tuh di beranda. Jadi cerita mistisnya itu ada di setiap wayang, bener nggak? Bener Pak. Serius bener ada. Bahkan ada satu cerita yang dianggap sakral gitu Pak. Di setiap perwayangan. Bukan sebarang dalang yang memainkannya gitu. Contoh gini. Misalkan ya, ada dalang terkenal nih. Itu si wayang itu atau si golek itu udah pernah sering dia mainkan. Tiba-tiba saya dengan sangat tidak sopannya memainkan wayang tersebut. Ada konsekuensinya nggak kira-kira buat saya? Ya tergantung wayang. Biasanya Pak kalau wayang yang dianggap sakral gitu Pak, nggak dibawa Pak. Paling ditaruh di rumah ya, disimpan di rumah paling ya. Atau dia ditempatkannya khusus Pak, kalau dibawa manggung itu khusus tempatnya dekat. Berarti misah dengan wayang-wayang yang lain, misah dia. Misah Pak. Oh iya. Nah itu kalau misalkan dia ada sakralnya di situ, kan nggak dimainin gitu loh. Kalau misalkan dimainin emang gimana resikonya? Ada resiko tertentu nggak? Apakah gimana gitu? Kalau itu sakral? Itu mah sebenarnya ya banyak yang ngomong gitu Pak, tapi kesannya saya belum tahu Pak. Iya. Karena belum mendalami yang seperti itu Pak. Saya mah cuma dasar-dasarnya saja. Oh iya. Tapi memang ada wayang. Memang ada Pak. Iya. Memang ada ya. Pernah saya lihat juga sampai keluar kayak api gitu. Asap gitu Pak. Bahkan katanya ada yang gerak sendiri. Iya betul Pak. Emang itu benar? Ya itu mah kembali ke masing-masing lah, percaya atau enggaknya. Tapi ada kan? Tapi ada benar Pak. Iya. Pernah lihat saya juga kaget kok tuh di beranda YouTube, kok bisa gitu loh wayang atau golek seperti ini. Tapi ya benar sih, kembali ke masing-masing. Yang nontonnya juga ya kan, kita udah pada pinter-pinter lah ya, banyak penjabarannya juga. Oke. Dari setiap pentas si Cepot ini selalu pakai sarung. Pakai sarung Pak memang. Emang harus pakai sarung? Sarung yang ini? Iya, biasanya kan ya sarung mana aja sih, tapi intinya pakai sarung dia tuh. Kan Cepot ini melambangkan tokoh masyarakat gitu Pak. Sederhana, saking sederhananya gitu saking Pak. Sederhananya pakai ya. sarung. Iya. Tapi kan sekarang zaman modern Pak. Iya. Sekarang mah wayang Cepot itu udah bagus-bagus Pak pakaiannya, enggak seperti zaman dulu enggak. Iya.
iya. Tapi menurut saya mendingan seperti ini sih. Seperti Kenapa? ini, ya. Karena khas banget. Khas gitu. Khas banget menurut saya, iya kan? Karena ini mah udah legend Pak gitu dari Iya, dulu. Iya. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir ya, kalau misalkan kita tatap terus nih si Cepot, agak serem juga loh. Serem Pak. Serius. Ya apalagi ini disimpan di kamar Pak. Ya. Di kamar Nih, saya. kamu ini nyimpennya di mana? Di kamar Pak. Di tembok gitu? Di meja gitu, di meja belajar. Serius meja belajar? Bener Pak. Kalau misalkan kamu lagi ngerjain tugas sekolah itu berarti ada. Ya disimpan di sini di depannya gitu Pak. Kamu kan takut? Kenapa enggak Pak? Ditunda disimpan di ruang tamu gitu Pak. Si Cepot ini Bukan Cepot aja Pak. Kalau waktu itu mah banyak. dijajarin kayak gitu ya? Iya, buat pajangan gitu Pak. Iya. Yang bagus-bagus. Saya mau nanya lagi nih. Pernah nggak ada teman kamu ya di luar SMK ITENAS atau di sekolah sendiri ada yang ngomong buat apa sih ente kayak gitu, nggak bermanfaat atau gimana gitu, yang ngejudge ente? Pernah nggak ada yang ngomong kayak gitu? Enggak sih Pak, enggak ada. Nggak ada, semuanya ngedukung. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya, tinggal diterusin aja Tinggal sih. terusin dan butuh doanya we. Iya, kita doakan sih ya. Mudah-mudahan yang lagi nonton video ini tertarik lah ngerekrut kamu untuk jadi beneran sebagai dalang ya. Karena kalau misalkan nyari uang, menurut Bapak nyari uang plus didampingi sama hobi juga asik kayaknya. Asik Pak, bener. Ya, bener nggak? Tapi kalau misalkan tiba-tiba kamu lulus sekolah dari SMK ITENAS, sekarang kan di SMK ITENAS banyak loh lulusannya yang kerja di perusahaan. Kayak kemarin juga Reskiana cerita sama saya, lulusan kita banyak Pak yang di perusahaan, ada yang di Honda, ada yang di Yamaha, ada di kawasan manapun itu banyak. Tapi kalau misalkan kamu lulus sekolah tiba-tiba nggak bisa ngelanjutin jadi dalang, malah kerja di perusahaan, nggak jadi masalah? Enggak. Terus mau akan ngelupain si golek ini nggak? Enggak juga. Kalau kerja di Soalnya PT. gini Pak, kalau saya ntar kerja misalkan, Iya. ya buat cari modal Pak. Cari Modal modal buat nerusin ini. Oh, Supaya lebih meningkat lagi. Karena saya belum punya alat musiknya Pak, gamelan gitu. berarti benar-benar serius nih. Iya Pak. Sampai ke sana juga. Iya. Pengen beli alat musiknya juga. Iya. Ya karena kan wayang mah itu Pak, lengkap dengan alat musik. Nggak afdol kalau misalkan nggak ada Iya. alat musik. Iya, emang benar. Gak asik. Iya. Luar biasa. Berarti tujuannya memang benar-benar pengen ke sini ya. Gede gitu Pak modalnya. Ya iyalah, pasti kalau kayak Pasti. gini mah. Oke, lanjut untuk pengrajin sendiri ya, untuk pengrajin golek, Pengrajin, ya. penggolek sendiri. Yang kamu tahu itu daerah mana pengrajin paling banyak golek kayak gini? Jangan jauh-jauh dulu, di Karawang juga ada. Serius? Ada Pak banyak. Di mana di Karawang? Di daerah kita Kecamatan Pedes? Bukan Di sih. mana nih? Di Telaga Sari. Di Telaga Sari ada. Telaga Sari ada di Pasir Kamuning. Dia pengrajin. Pengrajin. Semua golek. Semua wayang golek. Semua wayang golek. Ya yang pesennya juga dari luar Karawang juga banyak. Banyak. Bagus-bagus di sana. Bagus Pak. Oh iya. Teman saya juga pastinya di sana. Pesan wayang. Kamu punya temen Punya yang, teman Pak. yang suka kayak gini juga? Bahkan udah jadi Pak. Maksudnya Udah jadi ikut teman? manggung gitu Pak. Oh gitu. Orang Cilebar. Orang Cilebar Ya. juga udah ikut manggung golek kayak gini. Udah ikut. Berarti dia udah lama juga ya. Udah lama. Udah lama ya, iya. Keren. Nah kalau misalkan ini lagi mentas pengen berdiri gimana ini? Tanpa kita pegang. Di sini ada batang pisang gitu Pak biasanya. Disebutnya kalau dalam pewayangan menjagat Pak disebutnya. Yang jadi di depan si di depan dalang. itu kan Iya. suka ada itu batang pisang ya. Batang pisang Pak. Batang pisang. Kenapa harus batang pisang sih? Kan bisa pakai styrofoam di sana. Styrofoam. Ya itu mah tergantung dalangnya gitu Pak. Tapi semua dalang yang ada di Sunda itu pakainya batang pisang. Batang pisang. Kalau yang mau praktis lagi ya bikin kayak gitu bisa Pak. Oh ada juga. Ada juga. Oh, tapi emang lebih simpel pakai batang pisang Batang sih. Ya. pisang Pak. Langsung aja ya. Langsung Iya. iya. Tapi setahu kamu sebelum pentas seperti ini, pentas wayang golek kayak gini, suka ada, mohon maaf nih ya, suka ada seperti ritual kayak gitu nggak? Saya mah gak ada Pak. Enggak, kalau misalkan yang lain. Oh yang lain. Ya itu mah saya belum tahu sih Pak. Karena belum pernah menanya soal gitu Pak. Ya pastinya juga ada sih Pak. Ada ya? Ada. Tapi saya gak tahu siapa. Gak tahu. Ya pastinya ya juga ada Pak. Iya. Ada. Sebelum mulai ya. Sebelum mulai. Oke. Kenapa kamu untuk apa ya? Saya pengen tahu juga nih untuk Cepot ini penampilannya bisa nyanyi juga nggak nih? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Nyanyi ya. Nyanyi. Tapi sambil digerak-gerakin. Sambil joget. Digerak-gerakin joget. Iya. Oke. Bahasa Sunda. Harus bahasa Sunda. Iya. Ya, oke, nyanyi Sunda ya. Oke. Sok silakan.
Lagu yang tadi itu ya Pak ya. Apa itu judulnya tadi? Kapalangnya ah. Kapalangnya ah. Ya. Oke, silakan. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu kapalangnya ah berarti terlanjur sayang, Terlanjur cinta. terlanjur cinta. Oke, sok lanjut. Sambil joget gitu Pak. Boleh. Ieu hate tepuguh rasa dabongan kapalangnya mondok tetibrakan tenan ngimpen simpe sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun nu sakitu antengna ngogot tetepang sok hoyong ngebatkeun lamunan anjeun tapi karasa asa leuwih kasiksa langsa. Oke, oh keren gitu. Sambil nyanyi sambil gerak-gerakin ya. Pakai acting gitu Pak. Oh, iya. Apalagi kalau misalkan dampingi musik ya. Iya. Oh keren banget. Oke, mungkin Din penampilan yang tadi kamu tampilkan udah keren banget. Bapak sih harapannya ke depannya jangan sampai apalagi sampai dilupakan. Ya, harus regenerasi. Mudah-mudahan adik kelas yang lain juga bisa mengikuti ya. Amin. Jangan bilang ih Nora, enggak ada yang namanya Nora. Ya. Justru ini yang harus dipertahankan yang seperti ini. Jarang sekali ya di sekolahan apalagi setingkat SMA SMK ya yang masih bertahan di kesenian wayang golek seperti ini. Ya. Sunda gitu. Sunda ya. Tapi di kita sekarang ada sekarang di SMK ITENAS sekarang ada yang namanya seni tari Jaipong. Pokoknya seni tari daerah. Kita belajar sekarang. Tahun 2022 mau launching. Mau diadakan gitu Pak. Iya, mau diadakan. Kayaknya ente udah lulus deh. Iya. Kayaknya kamu udah lulus, nanti udah ada di kira-kira seperti itulah konsepnya ya. Iya. Dari guru-guru juga alhamdulillah responnya bagus sekali dengan seni-seni yang ada di daerah kita ya, khususnya di Sunda ya. Udah apa ya? Kemarin pun udah dibicarakan sih. Saya juga sempat dengar bahwasanya kalau nggak salah Bu Ika sama Bu Debi ya. Bu Ika sama Bu Debi itu mau mengangkat lagi tuh yang namanya seni daerah. Ya. Pertama mungkin lewat tari tersebut. Ya, gitu. Ya mungkin ada hubungannya juga sama wayang. Kalau ada itu juga gurunya. Soalnya kalau nyari guru yang ngajar mendalang itu susah lumayan. Memang iya susah. Iya. Din, waktu kayaknya udah nggak banyak nih Din. Iya. Sorry singkat ya. Gitu. Padahal kita masih pengen ngupas lagi nih. Masih banyak. Iya. Masih mau menyambungkan obrolan yang tadi. Tapi ya mau gimana lagi Din? Iya. Ya kita nggak bisa berbuat banyak. Tim kameramen sama tim editing tadi udah bilang ke Bapak jangan lupa waktu. Gitu Din ya. Takutnya kan kamu sekarang kelas 3 masih banyak aktivitas ya. Banyak Pak. Ya, banyak sekali ya. Bapak sih doanya untuk anak SMK ITENAS yang sekarang lagi kelas 3 nih. Lagi banyak program, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Jangan sampai males lah, udah mau lulus masalahnya. Iya. Tapi sabar dengan keadaan COVID-19 seperti ini. Iya. Ya kan? Sabar, mau gimana lagi. Oke, mungkin seperti itu aja. Kalau misalkan dari kamu sendiri untuk seni ya, untuk seni perwayangan seperti ini, ada pesan nggak untuk anak-anak muda yang sekarang? Pesannya kira-kira? Nah, untuk anak-anak muda yang seumuran usia SMA atau SMK jangan malu-malu gitu untuk terjun ke dunia seni seperti saya, misalkan ngewayang gitu atau seni yang lain, karena seni itu aset negara gitu. Betul. Yang harus dilestarikan gitu. Oke, harus tekun berlatih gitu. Oke, setuju. Terima kasih Din atas pesannya ya. Itu ya dia sendiri udah ngalamin sih masalahnya. Oke Din, cukup ya. Nanti next kita lanjut lagi ya. Kalau misalkan ada waktu luang, kamu juga udah nggak sibuk lagi dengan program kelas 3, kita lanjut lagi. Tapi dengan yang berbeda dong. Berbeda. Ntar mah kalau ada waktu lagi
sekeluarga bisa. Bawa semua ke sini ya. Oke. Ya, Bawa siap. semua ke sini. Oke, cukup. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.